Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, praktik segitiga restitusi. Sebelumnya, perkenalkan saya Arum Aruni, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 25 Depok. Apa itu restitusi? Menurut Diani Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi individu untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke komunitas dengan karakter yang lebih kuat. Ini berfokus pada pengembalian, bukan penghukuman. Segitiga restitusi memiliki 3 bagian. 1. Menstabilkan identitas. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. 3. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ikut praktik segitiga restitusi kasus 1. Murid yang melakukan bullying atau perundungan. Skenario kasus, di kelas 83 ketika pelajaran IPS telah terjadi perundungan yang dilakukan oleh Sultan terhadap Ika. Sultan mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap Ika. Ika mengadukan hal tersebut kepada Bu Arum yang saat itu sedang mengajar di kelas 83. Akhirnya, pada keesokan harinya, baik Sultan maupun Ika dipanggil untuk menghadap Bu Arum di ruang BK. Ikut contoh video penyelesaian kasus 1, murid yang melakukan bullying atau perundungan dengan penerapan segitiga restitusi. Sultan, Ika, terima kasih sudah datang. Saya ingin membahas tentang peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sultan, bisa dijelaskan apa yang terjadi? Bu, itu saya cuma salah berbicara doang kepada Ika. Ika, bagaimana perasaanmu ketika mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Sultan? Saya merasa sedih dan tentunya saya jadi tidak nyaman berada di kelas Bu. Nah, jadi Sultan, kamu bisa menjelaskan apa yang membuatmu berkata kasar kepada Ika? Saya kesal Bu, karena Ika tidak meminjamkan saya buku catatannya kepada saya. Apakah kamu sudah mencoba untuk meminta maaf dan menjelaskan kepada Ika? Tahu. Seharusnya kamu mencoba berkomunikasi dengan baik dengan Ika. Kamu bisa menjelaskan kebutuhanmu dan mencari solusinya bersama. Oke, baik Sultan, kamu sudah mengakui kesalahanmu dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Itu tandanya kamu anak yang bertanggung jawab. Kamu bisa menjelaskan apa yang Ika, bagaimana menurutmu cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini? Saya ingin Sultan meminta maaf kepada saya secara langsung dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sultan, apakah kamu bersedia melakukan hal tersebut? Iya Bu, saya berjanji akan minta maaf kepada Ika dan tidak akan mengulangi perkataan saya. Terima kasih Sultan. Baguslah kalau kalian sudah saling memaafkan. Ingat ya, bahwa kalian itu berdua adalah teman satu kelas dan harus saling menghormati. Ingat kan ya kemarin keyakinan kelas kita ya tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas. Salah satunya adalah nilai tentang saling menghormati. Ya, kalian bisa kembali ke kelas dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Saya yakin kalian berdua akan menjadi teman yang saling menguatkan. Contoh praktik segitiga restitusi pada kasus kedua, murid yang lalai akan tugas. Skenario kasus, Bu Arum mengajar IPS di kelas 83. Ketika Bu Arum meminta siswa untuk mengumpulkan tugasnya minggu yang lalu,
salah satu siswa yang bernama Nasab tidak mengumpulkan tugas tersebut. Ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Nasab sering lalai dalam tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Arum. Bu Arum meminta Nasab untuk menemuinya di ruang BK untuk menyelesaikan permasalahan ini ketika jam pulang sekolah. Berikut video penyelesaian kasus 2, murid yang lalai akan tugas dengan penerapan segitiga restitusi. Terima kasih Nasab sudah datang. Saya ingin membahas tentang kamu kan ya beberapa hari yang lalu tugas IPS-nya terlambat dikumpulkan. Maaf Bu, saya terlambat mengerjakan tugas karena Tenang dulu Nasab, saya ingin tahu dulu apa sih yang menyebabkan kamu selalu terlambat dalam menyelesaikan tugas-tugas kamu? saya kesulitan memahami materi pelajaran dan tidak memiliki cukup waktu untuk mengerjakan dikarenakan saya membantu orang tua saya di rumah. Oke, saya percaya kok Nasab anak yang baik, Nasab cerdas ya. Nasab pasti mampu menyelesaikan tugas-tugas Nasab asalkan ada kemauan dari Nasab dan Nasab berusaha untuk lebih baik lagi. Iya Bu, saya akan berusaha lebih baik lagi. Nasab, kamu tahu kan mengerjakan tugas tepat waktu itu adalah bentuk tanggung jawab dari seorang pelajar. Iya Bu, saya mengerti. Dengan tidak mengerjakan tugas tepat waktu, kamu telah merugikan diri sendiri karena tidak bisa memahami materi pelajaran yang sedang diajarkan oleh gurumu. Selain itu, kamu juga melanggar peraturan sekolah dan juga keyakinan kelas yang kemarin kita sudah buat. Maaf Bu, saya tidak bermaksud untuk melanggar peraturan. Saya tahu kamu tidak bermaksud untuk melanggar peraturan. Kamu anak yang baik. Tapi penting untuk diingat bahwa setiap tindakan pasti akan ada konsekuensinya. Nasab, bagaimana menurutmu cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini? Saya ingin menyelesaikan tugas yang terlambat dan meminta maaf kepada Bu Arum atas kesalahan saya. Oke, itu ide yang bagus ya Nasab. Saya harap kamu bisa belajar dari pengalaman ini dan menjadi lebih bertanggung jawab di masa yang akan datang. Baik Bu, terima kasih. Baiklah Nasab, saya harap kamu bisa segera menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan segera mengumpulkan tugas-tugas kamu yang belum dikerjakan. Baik Bu. Yang diharapkan dari proses restitusi yaitu membantu murid untuk memahami konsekuensi logis dari tindakan mereka, mengembangkan rasa tanggung jawab, mendorong empati dan kepedulian terhadap orang lain, membangun karakter dan nilai-nilai positif, masalah terpecahkan, konsep diri yang kuat, murid mencari solusi dari masalah yang dihadapinya, mengarahkan pada teori kontrol, dan murid paham dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasad Algani dari kelas 83 SMPN 25 Depok. Setelah saya mempraktekkan penerapan segitiga restitusi, saya menjadi lebih paham tentang bagaimana saya harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan kesalahan yang saya alami. Saya juga menjadi lebih paham bagaimana menjalankan disiplin positif dengan motivasi internal berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati dalam keyakinan kelas kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.